Negara dan warga negara adalah dua entitas yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Hubungan antara keduanya sangat penting, karena menyangkut hak dan kewajiban serta kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Kita akan membahas beberapa teori tentang hubungan negara dan warga negara, contoh-contoh nyata dari berbagai negara, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Teori hubungan negara dan warga negara. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan hubungan antara negara dan warga negara. Di antaranya adalah teori kontrak sosial. Teori ini menganggap bahwa negara adalah hasil dari perjanjian atau kontrak antara individu yang bersedia menyerahkan sebagian hak dan kebebasan mereka kepada negara demi mendapatkan perlindungan dan ketertiban dari negara. Tokoh-tokoh yang menganut teori ini antara lain adalah Thomas Hobbes dan Immanuel Kant. Teori hak asasi manusia. Teori ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk oleh negara. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak kebebasan, hak kesetaraan, hak berpendapat, hak beragama, dan sebagainya. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut bagi warga negaranya. Teori kewarganegaraan. Teori ini menyoroti bahwa warga negara bukan hanya memiliki hak, tetapi juga kewajiban terhadap negara. Kewajiban kewarganegaraan adalah status hukum yang memberikan hak dan juga kewajiban politik kepada individu dalam suatu negara. Kewarganegaraan juga merupakan identitas sosial yang menunjukkan kesetiaan dan partisipasi individu dalam suatu komunitas politik. Teori partisipasi politik. Teori ini mengemukakan bahwa hubungan negara dan warga negara tidak hanya bersifat pasif ataupun formal, tetapi juga aktif dan substantif. Warga negara tidak hanya menerima apa yang diberikan oleh negara saja, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik. Partisipasi politik ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pemilu, demonstrasi, petisi, organisasi sosial, media massa, dan sebagainya. Contoh hubungan negara dan warga negara. Hubungan antara negara dan warga negara dapat bervariasi tergantung pada kondisi historis, budaya, ideologis, ekonomi, sosial, hukum, dan politik dari suatu negara. Berikut adalah beberapa contoh hubungan negara dan warga negara dari berbagai negara. Yang pertama, hubungan negara dan warga negara di Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah salah satu contoh negara yang menghargai hak asasi manusia dan demokrasi sebagai landasan hubungan antara negara dan warga negaranya. Warga Amerika memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu presiden maupun legislatif secara langsung. Warga Amerika juga memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapatnya tanpa takut ditindas oleh pemerintah. Namun demikian, hubungan antara negara dan warga Amerika juga menghadapi beberapa masalah seperti ketimpangan sosial, rasisme, kekerasan, dan polarisasi politik. Yang kedua, hubungan negara dan warga negara di Cina. Cina adalah salah satu contoh negara yang mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan individu. Dalam hubungan antara negara dan warga negaranya, warga Cina tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Karena sistem politik Cina bersifat satu partai komunis yang otoriter, warga Cina juga tidak memiliki kebebasan untuk mengkritik pemerintah, karena akan dianggap sebagai tindakan subversif yang dapat dihukum. Namun, hubungan antara negara dan warga Cina juga memiliki beberapa aspek yang positif, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial, dan kemajuan teknologi. Yang ketiga, hubungan negara dan warga negara di Indonesia. Indonesia adalah salah satu contoh negara yang mengalami perubahan signifikan dalam hubungan antara negara dan warga negaranya sejak reformasi tahun 1998. Warga Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu presiden maupun legislatif secara langsung. Warga Indonesia juga memiliki kebebasan untuk berpendapat, berorganisasi, dan beragama sesuai dengan keyakinannya. Namun demikian, hubungan antara negara dan warga negara Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan seperti korupsi,
intoleransi, radikalisme, dan kemiskinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan negara dan warga negara. 1. Faktor sejarah. Sejarah suatu negara dapat membentuk karakteristik dan identitas dari negara dan warga negaranya. Misalnya, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dapat menjadi inspirasi bagi rasa nasionalisme dan patriotisme warga Indonesia terhadap negaranya. 2. Faktor budaya. Budaya suatu negara dapat mencerminkan nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh negara dan warga negaranya. Misalnya, budaya demokrasi dapat mencerminkan nilai-nilai kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi dalam hubungan antara negara dan warga negaranya. 3. Faktor ideologi. Ideologi suatu negara dapat menunjukkan arah dan tujuan dari negara dan warga negaranya. Misalnya, ideologi Pancasila dapat menunjukkan arah dan tujuan dari Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada 5 sila yang saling melengkapi. 4. Faktor ekonomi. Ekonomi suatu negara dapat menentukan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran dari negara dan warga negaranya. Misalnya, ekonomi yang berkembang dapat menentukan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi bagi negara dan warga negaranya. 5. Faktor sosial. Sosial suatu negara dapat menciptakan iklim dan suasana dari hubungan antara negara dan warga negaranya. Misalnya, sosial yang harmonis dapat menciptakan iklim dan suasana yang damai dan toleran dalam hubungan antara negara dan warga negaranya. Sosial yang harmonis juga dapat menjadi sumber kerjasama antara negara dan warga negara dalam menyelesaikan masalah-masalah bersama. 6. Faktor hukum. Hukum suatu negara dapat menetapkan aturan dan norma yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya. Hukum juga dapat menjadi alat penegak atau pelanggar dari hubungan antara negara dan warga negaranya. Misalnya, hukum yang adil dan demokratis dapat menetapkan aturan dan norma yang menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari negara dan warga negaranya. Hukum yang adil dan demokratis juga dapat menjadi alat penegak dari hubungan antara negara dan warga negaranya dengan memberikan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar aturan atau norma tersebut. 7. Faktor politik. Politik suatu negara dapat menunjukkan kekuasaan dan pengaruh dari negara dan warga negaranya. Politik juga dapat menjadi arena persaingan atau kerjasama antara negara dan warga negaranya. Misalnya, politik yang demokratis dapat menunjukkan kekuasaan dan pengaruh yang seimbang antara negara dan warga negaranya. Politik yang demokratis juga dapat menjadi arena kerjasama antara negara dan warga negara dalam proses pembuatan kebijakan publik yang partisipatif, transparan, akuntabel, dan responsif. Masuk ke poin terakhir, yaitu tantangan hubungan negara dan warga negara. Hubungan antara negara dan warga negara tidak selalu berjalan mulus atau tanpa masalah. Ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh negara dan warga negaranya dalam menjalin hubungan yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan. Di antaranya, 1. Tantangan globalisasi. Globalisasi dapat memberikan peluang atau ancaman bagi hubungan antara negara dan warga negaranya. Peluang globalisasi antara lain adalah meningkatnya kerjasama internasional, pertukaran budaya, akses informasi, dan inovasi teknologi. Adapun ancaman globalisasi antara lain hilangnya kedaulatan nasional, homogenisasi budaya, ketimpangan ekonomi, konflik ideologi, dan degradasi lingkungan. Yang kedua, tantangan demokratisasi. Demokratisasi dapat memberikan manfaat atau resiko bagi hubungan antara negara dan warga negaranya. Manfaat demokratisasi antara lain meningkatnya partisipasi politik, transparansi pemerintahan, akuntabilitas publik, dan perlindungan hak asasi manusia. Resikonya antara lain munculnya populisme, radikalisme, kriminalitas, dan korupsi. Yang ketiga atau yang terakhir, tantangan pluralisme.
Pluralisme dapat memberikan keuntungan atau kerugian bagi hubungan antara negara dan warga negaranya. Keuntungan pluralisme antara lain meningkatnya toleransi, kerukunan, kreativitas, dan inovasi. Kerugiannya adalah menurunnya integrasi, kesatuan, solidaritas, dan konsensus.